Selamat datang di kelas online Esai Ilmiah. Bertemu lagi dengan saya, Siftian, selaku mentor yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi teknik penulisan bagian isi esai. Kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan bagian isi esai. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, untuk menganalogikan penulisan esai sebagai sebuah sajian makanan, maka bagian isi merupakan main course atau makanan utama. Bagian isi ini adalah bagian yang terpenting dari keseluruhan esai karena memiliki bobot tertinggi dalam penilaian esai. Sebagai menu utama dalam esai terdapat 3 hal yang bisa dicantumkan, yaitu dasar teori, metode, dan pembahasan. Dasar teori ini tidak wajib sebetulnya, bersifat opsional dan digunakan sebagai landasan dasar dari gagasan ide penulis, sehingga dapat diterima oleh pembaca. Pada bagian pendahuluan yang telah dibahas sebelumnya, dasar teori ditulis untuk menguatkan solusi yang kita usulkan. Sedangkan dasar teori pada bagian isi lebih memperjelas terkait hal tersebut dengan data yang lebih kompleks dan juga lengkap. Kemudian bagian isi selanjutnya adalah metode, teman-teman. Jadi metode pada penulisan esai merupakan cara yang ditempuhkan untuk mewujudkan gagasan penulis. Bagian terakhir adalah pembahasan, ya, yang menjelaskan gagasan penulis secara detail kepada pembaca dan tentunya untuk mengupas detail dari esai kita. Kakak ingin mengingatkan kembali bahwa bagian isi termasuk bagian utama atau inti. Oleh karena itu, bagian ini harus paling dominan dibandingkan dengan komponen struktur esai lainnya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk membuat bagian isi menjadi paling dominan? Caranya dengan menyajikan jumlah halaman atau jumlah kata dari bagian isi lebih banyak dibandingkan dengan bagian pendahuluan atau penutup. Sebagai contoh, jika kita menulis 5 halaman esai, maka 3 dari 5 halaman tersebut merupakan bagian isi. Setelah pembahasan detail mengenai konten dari bagian isi esai, sekarang kita lanjut untuk membahas poin-poin yang disajikan pada esai bidang teknik dan juga memang atau non-teknik. Sebagai esai, semua bidang atau disiplin ilmu dapat dibuat menjadi karya esai, mulai dari bidang teknik, sosial, sains, dan lain sebagainya. Poin-poin apa yang bisa disajikan dalam esai bidang teknik? Nah, bagian isi karya esai bidang teknik dapat berupa desain produk, desain tampilan aplikasi, komponen-komponen penyusun produk, teknik pembuatan produk, sistem kerja produk, target penggunaan produk, ada juga harga produk atau nilai ekonomis, perhitungan eksistensi energi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk esai bidang non-teknik, ada pada nama program yang ditawarkan, kemudian keterlibatan instansi atau organisasi pada program, konsep sosial yang baru, model yang menyelesaikan masalah di masyarakat, dan dampak program. Jangan lupa, poin-poin tersebut harus fokus pada gagasan futuristik dan penulis harus bisa meyakinkan pembaca bahwa ide yang diusulkan berpotensi untuk diwujudkan di masa depan. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kakak akan menyimpulkan dahulu mengenai struktur dari bagian isi esai. Yang pertama, peninjauan pustaka atau tinjauan pustaka yang nantinya kalian gunakan itu bersifat opsional dan dicantumkan untuk mendukung gagasan kita. Yang kedua, metode yang berisikan penjelasan mengenai bagaimana gagasan tersebut dirancang. Dan yang ketiga, pembahasan yang berisi penjelasan detail dari gagasan yang diusulkan. Agar Sobat Nisa mendapatkan pemahaman yang lengkap, kakak akan memberikan contoh tentang esai di bidang sosial dan teknik. Mari kita mulai dengan contoh esai di bidang sosial dengan judul Pendidikan Cerdas Berbasis Teknologi dan Metode Tutor Sebaya. Yuk kita bedah satu persatu bagian isi dari esai ini. Yang meliputi nantinya ada dasar teori, kemudian metode, dan pembahasan. Bagian dasar teori bisa membahas terkait dengan pengenalan pembelajaran dari dan metode tutor sebaya, sehingga pembaca bisa memahami metode tersebut dengan baik. Jangan lupa sertakan juga sumber referensi yang benar-benar dapat dipercaya, seperti buku, jurnal, paper ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita lanjut pada bagian metode. Kita bisa membahas mekanisme, kombinasi sistem dari dan metode tutor sebaya.
Karena biasanya metode tutor sebaya hanya bisa dilakukan dengan mentor. Di sini kita bisa mengusulkan metode pembelajaran yang baru untuk pendidikan di Indonesia. Bagian yang terakhir adalah pembahasan. Di sini kita bisa membahas program baru yang dihasilkan dari kombinasi metode tutor sebaya dan dari tutor sebaya. Kemudian kita bisa menjelaskan siapa yang terlibat dalam sistem tersebut dan dampak yang akan dihasilkan jika kedua metode diimplementasikan. Pastikan bisa memberikan judul kita itu dipastikan bisa memberikan berbagai argumen untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan usulan kita. Selanjutnya kita membahas contoh penulisan bagian isi untuk esai bidang non-sosial. Kakak akan mencontohkan judul esai yang telah dijelaskan pada materi bagian pertama, yaitu Smart 3P, Sistem Peternakan, Pertanian, dan Perikanan. Digital terintegrasi untuk mewujudkan desa berkelanjutan. Nah, mari kita bedah mulai dari bagian dasar teori. Pada bagian ini kita mengupas sistem pertanian, peternakan, dan perikanan digital yang telah berhasil dilakukan berbagai negara misalnya. Karena ini dasar teori, Sobat Nisa jangan lupa untuk mencantumkan sumber referensi yang relevan dan valid. Dengan menerapkan prinsip ATM atau amati, tiru, dan modifikasi, kita bisa menjelaskan gagasan dengan baik karena memang memodifikasi sebuah sistem yang telah berhasil dilakukan di negara lain dan akan diterapkan di pedesaan Indonesia. Itu yang akan kita pakai. Sehingga sekarang kita lanjut ke bagian metode. Metode berarti cara untuk mewujudkan gagasan dari Smart 3P tersebut. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Smart 3P yang terdiri dari peternakan, perikanan, dan pertanian akan diintegrasikan secara detail pada digital dengan tetap mempertahankan budaya setempat. Sistem integrasi dari Smart 3P akan menerapkan sistem IoT atau Internet of Things pada sektor peternakan. Sistem ini akan diterapkan untuk memantau kesehatan secara berkala dari hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Kemudian pada sektor pertanian, sistem IoT dirancang untuk memberikan informasi mengenai kondisi kualitas tanah persawahan yang ada di Indonesia. Terakhir, sistem IoT pada sektor perikanan akan diterapkan untuk memberikan informasi terkait kualitas air budidaya dan penjadwalan pemberian pakan secara otomatis. Pada contoh penulisan esai tersebut lebih mengenal sistem dan teknologi yang akan kita gunakan, yaitu IoT. Penjelasan lebih lanjut dan detail terkait dengan penerapan dari sistem digital tersebut akan dijelaskan pada bagian pembahasan. Contoh penulisannya seperti ini. Teknologi Internet of Things atau IoT akan diterapkan pada sektor pertanian dan perikanan secara terintegrasi, yang mana artinya seluruh sektor budidaya tersebut dapat dipantau menjadi satu kesatuan informasi yang saling mendukung. Pedesaan dalam genggaman adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan sistem Smart 3P ini. Pada sektor peternakan, setiap hewan ternak akan diberikan chip untuk memantau kesehatan secara berkala, mulai dari suhu tubuh, volume darah, hingga kebutuhan pakan. Peternak akan mendapatkan peringatan berupa alarm ketika hewan ternak mengalami kondisi yang tidak sehat atau tidak normal. Di mana selanjutnya nantinya pada sektor pertanian, setiap ladang dan sawah akan dilengkapi dengan sensor yang mampu memberikan informasi kualitas tanah, seperti derajat keasaman, amonia, dan kelembapan. Sistem ini memberikan rekomendasi kepada petani mengenai jenis tanaman, jumlah pupuk yang diberikan, hingga waktu panen yang paling optimal. Terakhir, sektor perikanan akan menerapkan IoT untuk mendeteksi kualitas air budidaya, seperti kandungan kimia, oksigen, dan juga derajat keasaman. Pemantauan kualitas ini dilakukan secara otomatis dan pemilik budidaya akan mendapatkan alarm peringatan ketika memang kualitas air mengalami penurunan. Tidak hanya itu, sistem IoT tersebut juga dapat menjadwalkan dan memberikan pakan secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Sobat Nisa? Sudah semakin paham kan? Nah, pada bagian pembahasan tersebut, dominan memberikan argumen dan berusaha meyakinkan
para pembaca. Sebenarnya Sobat Nisa juga bisa menambahkan teknologi lainnya yang lebih kreatif dari yang sebelumnya. Tidak perlu khawatir karena memang semakin futuristik gagasan yang diusulkan, maka semakin baik pula. Tetapi pastikan tetap masuk akal dan rasional ya. Itulah kira-kira itu yang menjadi contoh teknik penulisan bagian isi dari esai ilmiah, di mana pada sesi terakhir ini kakak akan memberikan tips menulis bagian isi yang menarik dan menjadi rahasia juara esai. Pertama, kakak sangat merekomendasikan untuk Sobat Desa menambahkan visualisasi atau desain dari produk, inovasi, dan sistem yang diusulkan. Jangan jadikan karya esai kita monoton karena penuh dengan tulisan. Adanya visualisasi berupa gambar atau desain menjadi poin tambah juga. Pembaca dan juri bisa membayangkan gagasan yang diusulkan nantinya seperti apa. Sebagai contoh, apabila kita mengusulkan gagasan berupa aplikasi atau website, tentu kita bisa mencantumkan desain, tampilan, dan aplikasi atau website tersebut. Contoh lainnya, apabila kita mengusulkan sebuah produk atau teknologi canggih, maka kita bisa menampilkan desain 2 dimensi dan 3 dimensi dari teknologi tersebut. Kira-kira itulah materi tentang teknik penulisan bagian isi esai. Semoga Sobat Nisa bisa memahami dengan baik, menerapkan ilmunya juga secara langsung. Dan berikut adalah rangkuman dari materi kali ini. Yang pertama, gagasan ide esai harus dapat disampaikan detail pada bagian ini. Yang kedua, bagian isi adalah yang paling dominan. Yang ketiga, di dalamnya bisa berisi tinjauan pustaka, metode, dan isi pembahasan atau gagasan. Yang keempat, tambahkan visualisasi atau rancangan atau desain yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam isi esai. Yang kelima, visualisasi tersebut merupakan gambaran dan penjelasan singkat dari bagian isi yang paling penting atau yang paling utama. Yang keenam, memberikan fakta dari suatu pandangan. Dan yang ketujuh, pengembangan gagasan isi yang khusus dan tampilkan suatu fakta pendukung. Kira-kira seperti itu, dan selamat. Sobat Nisa telah berhasil menyelesaikan materi teknik penulisan bagian isi dari karya esai dan populer. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Mulai menulis dahsyat berprestasi.